Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, khususnya peserta program kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia KMMI yang diselenggarakan oleh Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Selamat berjumpa, salam sehat dalam program Uniro Young Entrepreneur Course. Yang kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah tentang identifikasi peluang usaha baru. Untuk memperjelas bagaimanakah caranya mengidentifikasi peluang usaha baru, berikutnya akan kita bahas tentang beberapa pokok atau sub yang akan kita jelaskan lebih dulu. Di samping itu, proses pembelajaran kali ini bertujuan untuk menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan melalui usaha. Bahasan-bahasan yang kita bahas yaitu 1. Peluang menuju sukses dan kegiatan yang dilakukan dalam menciptakan peluang usaha. 2. Pengertian, jenis, sumber inspirasi dan semangat menuju peluang usaha. 3. Semangat kemandirian. Dan 4. Perjuangan mewujudkan usaha baru. Peluang menuju sukses dan kegiatan yang dilakukan dalam menciptakan peluang usaha, yaitu peluang menuju sukses ini berasal dari bagaimanakah caranya mengelola sumber daya yang berasal dari kemampuan, kreativitas, dan inovasi untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Sumber daya itu banyak sekali macamnya. Ada sumber daya dari diri sendiri, sumber daya dari tetangga kita atau manusia, kemudian sumber daya modal, dan sumber daya yang berasal dari lingkungan. Peluang-peluang menuju sukses yang berasal dari sumber daya manusia, 3 unsur sumber daya ini tidak bisa lepas dari kegiatan-kegiatan menuju peluang usaha itu sendiri. Kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan peluang usaha yaitu mengenali lingkungan. Kita tahu sendiri, lingkungan yang berasal dari diri kita atau lingkungan kita, baik daerah kita, diri kita, keluarga kita, itu sangat menginspirasi kita di dalam menciptakan peluang usaha. Seperti yang saat ini terjadi, lingkungan kita, misalkan pada saat lingkungan dalam kondisi lockdown, pada saat itu kita memiliki peluang usaha berupa bagaimanakah cara untuk menyediakan sesuatu yang digunakan untuk mereka yang mengalami lockdown. Kemudian sumber daya lingkungan untuk kondisi penyakit, misalkan kita menyediakan atau memiliki lahan untuk bercocok tanam jahe, ini akan kita kenali sebagai sumber daya alam yang bisa digunakan untuk bidang kesehatan. Kemudian dari kegiatan menyediakan sesuatu atau bercocok tanam dengan jahe, ini berarti kita bisa mengendalikan lingkungan kita ke arah yang lebih menguntungkan. Sehingga yang ketiga, kita dapat mencari atau menciptakan cara baru. Misalkan kita membuat sesuatu yang sangat bermanfaat. Dari jahe saja kita bisa menciptakan minuman sehat. Kemudian dari jahe juga kita menciptakan sebuah serbuk yang berupa serbuk jahe dan lain sebagainya. Dari olahan-olahan inilah berarti di dalam peluang kita menciptakan atau mencari dan menciptakan terobosan baru untuk mendapatkan masukan. Yang kelima, mengolah menjadi barang atau jasa yang lebih baik
atau menarik mungkin dalam kemasannya. Kemudian memasarkan untuk memenuhi kebutuhan dan memuaskan konsumen atau pelanggan. Dan yang terakhir, memperoleh keuntungan. Adakah di antara kita yang telah menciptakan peluang usaha tidak memperoleh keuntungan? Pasti. Dengan kita menciptakan peluang, berarti kita memperoleh keuntungan. Misalkan saja pengalaman. Berikutnya yaitu pengertian jenis sumber inspirasi dan semangat peluang usaha. Kita harus mengetahui tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan peluang usaha. Peluang usaha berasal dari dua kata, yaitu peluang dan usaha. Peluang merupakan sebuah kesempatan yang akan datang, yang akan terjadi, dan dimungkinkan akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Usaha merupakan sebuah perbuatan, tingkah laku, kegiatan yang mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan. Sehingga peluang usaha pada hakikatnya adalah kesempatan atau perbuatan yang mengerahkan tenaga kita, pikiran kita untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh konsumen guna mencapai target yang telah ditentukan, yaitu berupa keuntungan. Keuntungan ini apabila kita semakin bisa memasarkan produk yang kita buat, maka semakin beruntunglah dari produk yang kita produksi. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu jenis dari peluang usaha. Jenis peluang usaha ada dua macam, yaitu peluang usaha yang potensial dan peluang usaha yang baik. Peluang usaha yang potensial memiliki ciri-ciri, yaitu nilai jual yang tinggi, kemudian bersifat nyata dan bukan sekedar ambisi. Jadi kalau pada saat kegiatan kita hanya ambisi saya hanya sampai di sini, kegiatan kita hanya memproduksi ini saja, saya tidak mau kegiatan yang lain atau memproduksi yang lain, berarti ini hanya ambisi karena tidak bisa bertahan lama. Nah, kalau tidak bisa bertahan lama, berarti kita harus membuat bidang usaha kita memiliki keberlanjutan di pasaran. Kalaulah jelek, berarti kita harus memperbaiki. Kalau tidak diterima di pasaran, berarti kita harus meningkatkan apa kelemahan-kelemahan dari produk kita, sehingga skala usaha kita dapat ditingkatkan atau diperbesar. Kemudian investasi atau modal yang tidak terlalu besar, tetapi memiliki potensi untuk berkembang dan menguntungkan. Bukan berarti peluang usaha kalau ada modal besar pasti akan berkembang, tidak. Tapi bagaimanakah dengan modal yang kecil peluang usaha itu kita dapat raih sehingga menguntungkan. Dan yang kedua adalah peluang usaha yang baik. Ciri-ciri peluang usaha yang baik: usaha yang kita lakukan berasal dari hasil penelitian atau pemikiran diri sendiri, tetapi tidak meniru orang lain. Kemudian peluang usaha yang baik dapat mengantisipasi dari perubahan dan persaingan di pasaran, berarti tidak gampang menyerah, sehingga yakin bahwa peluang usaha kita yang baik akan dapat terwujudkan sesuai dengan keinginan atau kehendak. Di samping itu, usaha yang kita lakukan, peluang usaha ini memiliki uji kelayakan usaha. Misalkan kita memiliki uji kelayakan berupa PIRT atau yang bersumber dari BPOM. Kemudian dengan adanya produk yang kita buat berasal dari peluang usaha ini, maka kebahagiaan dan kesenangan saat menjalankan usaha kita terima. Berikutnya tentang
bagaimana sumber untuk menginspirasi di dalam membuka peluang usaha, dan bagaimanakah sumber dari semangat untuk membuka peluang usaha. Sumber yang dapat menginspirasi kita di dalam membuka peluang usaha yaitu buku atau artikel. Yang kedua, berupa penyuluhan, pelatihan, seminar, dan kegiatan lain yang sejenis. Kalau kita datang atau sering datang di dalam penyuluhan, pelatihan, seminar yang diadakan oleh pihak manapun, maka kita akan mendapatkan peluang usaha yang terbuka. Inisiatif kreativitas kita akan terbuka di sini. Kemudian ditunjang dengan internet. Mengingat kondisi sekarang adalah era digital, maka kita sergap-sergaplah, sering-seringlah untuk membuka internet, untuk membuka peluang usaha kita. Kemudian semangat yang nggak kalah pentingnya yaitu semangat yang kita terima melalui kisah pengusaha sukses. Berasal dari pengusaha sukses, kita bisa melakukan observasi atau wawancara. Dan hasil dari observasi dan wawancara ini kita tindak lanjuti. Apakah yang kita peroleh kita bisa nerapkan tidak? Nah, penerapan dari kisah ini, kemudian buku, penyuluhan, ataupun dari internet, kita uji cobakan berupa penelitian sederhana. Semangat untuk membuka peluang usaha sebagaimana yang terdapat di dalam kita menginspirasi. Kalau kita terinspirasi dari berbagai hal tadi, ada 6, maka kita memiliki semangat yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Kemudian lingkungan kita yang menunjang, baik dari orang tua maupun lingkungan masyarakat sekitar kita. Dan tidak kalah pentingnya adalah konsumen. Perubahan situasi akan menuntun kita, memberikan semangat pada kita untuk selalu berubah, meningkatkan usaha-usaha yang kita lakukan. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang semangat kemandirian. Semangat kemandirian di dalam kegiatan melaksanakan peluang usaha merupakan fungsi yang tak kalah pentingnya di dalam kegiatan ini. Sebagai pemilik, sebagai pengelola, semangat kemandirian dimungkinkan untuk dan harus dimiliki. Mengingat kemandirian dalam diri wirausaha adalah sebagai pengendali dan pengambil kebijakan atau keputusan yang dilakukan pada saat kita melakukan, sehingga tetap kegiatan usaha itu kita yang memutuskan dan bukan orang lain. Tetapi kegiatan operasional di dalam melakukan kegiatan wirausaha tetap kita akan minta tolong pada pihak lain. Mereka lah yang sebagai karyawan kita, sedang kita yang memiliki kegiatan usaha sebagai pribadi yang mandiri. Maju mundurnya wirausaha atau kegiatan usaha ini hanya dimiliki tanggung jawab untuk mengetahui maju mundurnya kegiatan usaha, dan tanggung jawab ada pada diri kita. Kegiatan kemandirian ini di dalam kegiatan wirausaha ditunjukkan melalui kesediaan untuk bertanggung jawab atas pekerjaan. Kesediaan bertanggung jawab atas pekerjaan di dalam semangat kemandirian merupakan sebuah prinsip yang harus dimiliki oleh diri wirausaha untuk membawa keberlanjutan usahanya. Kemudian, sebagai semangat kemandirian, wirausaha haruslah selalu belajar dari diri sendiri, menggali apakah kelemahan kita, keunggulan kita, dan bagaimanakah kelemahan atau keunggulan dari produk yang kita hasilkan. Dan tak kalah pentingnya, kita harus yakin
sebagai wirausaha harus yakin dan percaya bahwa kekuatan yang ada dalam diri kita dan bukan dari orang lain mampu membawa usaha kita untuk menjadikan usaha yang lebih baik. Yang keempat, semangat kemandirian yang keempat adalah menjadikan kelemahan dan kegagalan sebagai pengalaman dalam belajar dan bukan sebagai kemunduran di dalam usaha kita. Yang kelima, meningkatkan kemampuan dan keterampilan untuk mencapai tujuan. Sebagai usahawan di dalam memiliki peluang usaha, jangan segan-segan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mencapai tujuan yang dilakukan dimanapun, baik mengikuti penyuluhan atau pelatihan. Kemudian, mengakui dan menerima pribadi sendiri apa adanya dengan cara mengurangi kelemahan dan meningkatkan kekuatan atau keunggulan. Semakin kita terampil, semakin kita tahu, semakin kita mampu, maka kekuatan dan keunggulan akan mengiringi di dalam ketangguhan untuk menjalankan peluang usaha. Yang ketujuh, melaksanakan dan mendahulukan hal yang lebih penting atau paling baik untuk dikerjakan. Mana yang lebih penting dalam usaha kita, laksanakanlah. Mana yang tidak, nanti nomor 2, sehingga ada prioritas di dalam kita melaksanakan kegiatan usaha. Yang terakhir, yang ke-8, yaitu mengutamakan mengutamakan proses daripada hasil. Apakah produk kita diterima konsumen atau tidak? Karena produk yang diterima oleh konsumen jauh lebih baik daripada produk yang sempurna. Berikutnya adalah perjuangan. Bagaimanakah kita mau mewujudkan usaha yang baru kita buka? Nah, ini membutuhkan perjuangan yang lebih baik. Perjuangan untuk mewujudkan usaha baru yaitu berasal dari semangat. Semangat apakah yang dapat kita cari, yang dapat kita miliki? Motivasi yang kita miliki, mengingat bahwa wirausaha yang kita jalankan itu akan memperoleh penghasilan yang tak terbatas, memaksimalkan kemampuan kita, kreativitas kita, inovasi kita. Ini dikatakan sebagai memaksimalkan kemampuan. Kemudian, perjuangan untuk mewujudkan usaha baru ini juga bebas. Kita tidak teratur oleh suatu aturan atau ritme kerja. Tapi, untuk membuat kita libur, kita harus menyusun jadwal yang sebaik mungkin. Perlu diingat bahwa pembeli adalah segalanya. Maka untuk memenuhi kebutuhan pembeli, produk kita harus bisa sampai ke tangan pembeli sebagai pemuas kebutuhan mereka. Kemudian keberhasilan akan membawa kepuasaan. Keberhasilan ini akan ditunjukkan semakin banyak produk yang diinginkan oleh konsumen, maka kepuasan kita akan kita terima. Oh, berarti mereka-mereka yang butuh dengan produk kita itulah keberhasilan kita. Tapi tetap jangan lengah terhadap sebuah keberhasilan, karena tantangan ke depan masih perlu dilanjutkan. Kemudian, perjuangan untuk mewujudkan usaha baru dilakukan dengan bagaimana kita mengenali dan memilih peluang usaha yang tepat. Sesuaikan dengan hobi kita, sesuaikan dengan kondisi kita, baik kondisi pribadi kita, kondisi mental kita di dalam mewujudkan usaha baru ini. Kemudian melihat peluang usaha sebaik mungkin. Kita gunakan analisa-analisa yang kita kenal, yang kita ketahui untuk melihat peluang usaha yang pas untuk diri kita. Baru kita memulai usaha untuk mewujudkan mimpi kita. Berikutnya yaitu tentang usaha-usaha yang dilakukan untuk diri kita
Sehingga pada saat kita melakukan kegiatan usaha ini akan membawa kita, masyarakat kita, keluarga kita yang lebih baik lagi. Terima kasih. Semoga peluang usaha akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan kreativitas dan kecanggihan teknologi, bertambahnya UKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.